Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Pisces di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Pisces di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan. Di dalam kehidupan teman-teman sekalian, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya. Bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah. Di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak, dan aku pilih kemudian. Kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Pisces dalam pekan ini. Fokus konsentrasi dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif ya. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Six of Cups, 6 cangkir. Muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Pisces. Jadi, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan, teman-teman. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Sebagai energi pembuka, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang sebuah kondisi kehidupan keadaan yang dimana teman-teman pada akhirnya sesuatu hal yang mungkin selama ini kamu inginkan, harapkan itu akan segera terjadi di dalam kehidupan kamu. Ketika kamu berharap dipertemukan dengan orang-orang baik, maka ya cukup terlihat orang-orang baik itu akan dipertemukan dengan kamu, teman-teman. Ya, mungkin orang baik itu yang akan membantu menolong kamu ya di dalam sebuah masalah-masalah kehidupan yang saat ini mungkin sedang kamu hadapi. Atau mungkin juga ini berkaitan dengan sebuah harapan dan keinginan kamu membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi. Pada akhirnya dengan beberapa pencapaian yang kamu dapatkan, kamu rasakan, teman-teman, pada akhirnya ya impian terbesar itu terwujud gitu. Dan kemudian ketika kita berbicara terkait dengan kehidupan asmara, bisa jadi juga ini adalah sebuah kata yang menggambarkan tentang bagaimana pada akhirnya Tuhan akan segera mempertemukan kamu dengan jodoh dan pasangan hidupmu yang baru, teman-teman. Ya, ada kelimpahan materi rezeki juga sih sebenarnya yang aku lihat, teman-teman. Jadi ini yang aku maksud tentang banjir keberuntungan. Oke. Pada kartu berikutnya aku punya The Empress. The Empress ini muncul hadir, teman-teman. Jadi memang dari kartu kedua ini ya. Kartu yang menggambarkan, teman-teman, menjelaskan tentang sebuah kondisi kehidupan keadaan yang dimana, oke, luar biasa banget memang. Nggak tahu sih kenapa kehidupan kamu kok dibanjiri dengan berbagai keberuntungan. Mungkin salah satu hal yang aku lihat adalah terkait dengan hal-hal yang sifatnya spiritualitas. Oke. Hubungan kedekatan kamu dengan Tuhan masing-masing itu bagus, teman-teman. Kemudian tentang bagaimana perjuangan pengorbanan kamu selama ini juga luar biasa. Itu cukup membuktikan, menunjukkan bahwasanya memang kamu orang yang sangat optimisme ya. Kamu orang yang yakin ya, orang yang percaya diri. Oke. Dan pada momen ini aku rasa memang kamu harus lebih banyak bersyukur. Ya. Karena banyak hal-hal positif, karena kelimpahan materi rezeki juga terlihat lagi dari kartu kedua ini, teman-teman. Nah, pada kartu yang ketiga aku punya The Devil. The Devil ini muncul hadir ya. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan, teman-teman, tentang sebuah energi yang dimana kalau dikatakan magic,
Kalau dikatakan banyak yang nggak suka, nggak senang terhadap kehidupan kamu tuh banyak. Ya mohon maaf, iri dengki terhadap kehidupan kamu. Padahal mungkin kamu nggak pernah ya mengusik kehidupan orang lain, tetapi kenapa selalu diusik oleh orang lain, teman-teman? Ya fitnah di mana-mana. Ya, ini yang sering kamu rasakan, teman-teman. Dan terutama memang masalah magic ini loh yang selalu membuat kamu mungkin selalu gagal, teman-teman. Tapi tidak selamanya kamu akan berada dalam fase situasi tersebut, teman-teman. Kenapa? Queen of Swords ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah perubahan. Ya, perubahan secara menyeluruh itu tadi, dari kartu pertama. Dan bahkan adanya magic. Orang-orang yang memfitnah kamu, teman-teman, itu juga akan berhasil kamu taklukkan. Kenapa? Ini tadi, tingkat spiritualitas. Ataupun mungkin seperti ini, ketika kamu selama ini dilanda dengan energi-energi seperti ini, teman-teman, maka kamu kembalikan kepada Tuhan masing-masing gitu. Ya, kamu lebih dekat dengan Tuhan masing-masing. Insya Allah akan ada perubahan. Ya, mungkin kamu iya lelah banget. Tetapi, ya bukan berarti kamu harus berputus asa, teman-teman. Ketika kamu terpuruk. Justru ketika kamu lagi terpuruk itulah yang harus membuat kamu semakin bangkit, yakin, teman-teman. Ya, kenapa kebahagiaan sudah menanti kamu di sini. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi keuangan ya, ataupun finansial ekonomi dari teman-teman Pisces dalam pekan ini. Aku punya Eight of Wands. Ada 8 tongkat. Ya, 8 tongkat ini muncul hadir, teman-teman, sebagai energi pembuka. Jadi berbicara masalah keuangan, kartu pertama ini cukup bagus ya. Kenapa? Aku lihat ada sebuah perjuangan, kerja keras, pengorbanan kamu. Jadi mana kartu ini menunjukkan, menggambarkan tentang segala sesuatunya itu nggak sia-sia. Ya, potensi bahwasannya kamu akan berhasil ini cukup terbuka lebar, terlihat banget, teman-teman. Nah, jadi ketika terbuka lebar, ya, potensi kamu akan sukses, jelas dong. Dari situasi dan kondisi tersebut akan mendatangkan apa? Tentu akan rezeki ya, akan mendatangkan rezeki yang bagus. Kartu kedua ini sangat terlihat ada rezeki yang sangat berlimpah, ya, rezeki yang besar, teman-teman, ya, yang akan kamu peroleh. Nah, kemudian aku punya desan. Sebagai energi penutup ya, desan ini muncul hadir. Jadi ini ada sebuah kartu yang menggambarkan, teman-teman, menjelaskan tentang bagaimana kehidupan masa depan kamu yang akan lebih cerah, lebih baik. Ya, hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Akan penuh dengan kebahagiaan. Ya, jadi banyak hal-hal yang akan mengejutkan, terutama masalah keuangan juga ya, teman-teman, masalah rezeki. Gitu loh ya. Jadi untuk teman-teman yang memiliki zodiak Pisces harus selalu bersyukur. Ya, dengan segala hal yang Tuhan akan ataupun sedang ya, sudah kamu rasakan, teman-teman, berikan gitu ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sudah berumah tangga. Nah, bagaimana kehidupan rumah tangga teman-teman Pisces dalam pekan ini ya? Aku punya The Hermit. Kemudian Queen of Wands dan Judgment, teman-teman. Oke. Melihat tentang bagaimana kehidupan asmara rumah tangga dari teman-teman Pisces gitu ya kan. Ada jawaban atas doa kamu ya. Aku lihat. Ada jawaban atas harapan kamu. Terutama doa lah ya. Mungkin selama ini kamu berdoa meminta kepada Tuhanmu dengan sungguh-sungguh ketulusan ya. Berharap akan adanya sebuah perubahan-perubahan yang positif lah ya. Entah itu berkaitan dengan masalah rezeki, entah itu berkaitan dengan yang namanya konflik, ya, kesehatan, semuanya, keluarga, rumah tangga, teman-teman. Jadi memang harapannya adalah ingin sesuatu hal yang lebih baik. Sebenarnya, apa yang mungkin menjadi harapan dan keinginan kamu, teman-teman ya? Doa-doa kamu, ya banyak sedikitnya ada potensi peluang akan terkabul, terwujud. Dan itu memang kembali lagi terhadap diri kamu, teman-teman. Ya, artinya ya harus ada sebuah action tindakan lah,
ya untuk bisa mencapai apa yang selama ini kamu harapkan. Contoh nih, kamu berharap di dalam rumah tangga kamu keuangan kamu bisa lebih baik. Maka apa yang harus kamu lakukan gitu loh. Ketika mungkin selama ini pekerjaan kamu, ya gaji yang kamu dapatkan ya hanya cukup untuk kebutuhan ya kamu gitu loh. Ingin sesuatu hal yang lebih, ya tentu harus ada tindakan yang lebih ya. Entah kamu membangun bisnis yang baru, ya cari deh peluang-peluang yang mungkin nggak menyita apa ya teman-teman waktu, mungkin juga ya. Ya pada intinya nggak semua peluang ataupun kesempatan ya bisnis ataupun apapun itu teman-teman ya harus membuat kamu capek-capek bekerja banget ya teman-teman. Banyak kok kerja-kerja cerdas yang bisa kamu lakukan teman-teman untuk memanfaatkan setiap peluang dan kesempatan yang ada. Ya mungkin seperti itu sih. Ya, nah itu satu contoh. Dan kemudian berikutnya adalah ketika ingin rumah tangganya tetap harmonis, maka apa yang harus dilakukan? Tentu sebuah komitmen. Ya ini sangat penting, komunikasi yang baik teman-teman. Ya, jadi mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh teman-teman Pisces di dalam rumah tangganya bisa terwujud tercapai ya. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sedang berpacaran. Nah, bagaimana kehidupan asmara teman-teman Pisces yang sedang berpacaran dalam pekan ini? Aku punya Nine of Swords, ada The Star, dan ada The Moon, teman-teman. Sebenarnya melihat tentang bagaimana hubungan berpacaran kamu ya, ini energi ini sudah sangat-sangat toksik banget teman-teman ya. Sangat-sangat buruk negatif banget ketika selama ini kamu sudah memberikan. Oke. Memberikan segala sesuatunya. Apapun yang dia inginkan, teman-teman. Ya, tetapi faktanya nyatanya apa? Gitu, nggak sesuai dengan harapan kamu, nggak sesuai dengan ekspektasi kamu. Jadi yang ada hanya takut, cemas, khawatir. Ini, ya, selama ini selalu saja dimanfaatin kesannya. Selama ini hanya disakitin. Jadi apa sih yang harus kamu pertahankan ketika kamu sudah banyak berjuang, berkorban, tetapi nyatanya, faktanya, teman-teman, ya dia tidak bisa memberikan kebahagiaan dan apalagi untuk lebih berkomitmen. Ya, aku rasa kamu harus mengevaluasi kembali hubungan kamu. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Six of Swords ya. Kemudian aku punya Nine of Wands dan aku punya King of Cups. Nah, untuk kamu teman-teman Pisces yang jomblo dan single ya, kalau dikatakan mungkin apa ya? Selama ini kenapa kok sulit banget ya mencari pasangan gitu ya teman-teman, jodoh gitu ya kan. Selalu gagal pun ya aku lihat selalu berakhir dengan sebuah kekecewaan. Ya itu adalah takdir semesta, takdir dari Tuhan yang memang harus kamu jalani teman-teman. Terima tidak terima, ikhlas tidak ikhlas ya, tetapi memang apa yang kamu jalani kemarin adalah takdir kamu ya. Dan anggap saja sih kegagalan yang kamu terima kemarin teman-teman ya memang karena bukan dan belum jodoh kamu teman-teman. Tetapi kali ini ada peluang indikasi bahwasanya kamu akan dipertemukan dengan sosok orang yang sangat-sangat bijaksana, ya, sangat dewasa, kehidupannya mapan, makmur, sejahtera, teman-teman, ya, dan bahkan kalau dikatakan sesuai dengan ekspektasi kamu, sesuai dengan kriteria kamu, bisa jadi, oke. Jadi tetap sih ada hal-hal positif ya. Artinya memang Tuhan sedang mempersiapkan untuk yang terbaik untuk kamu, teman-teman. Yang paling terpenting adalah bagaimana kamu untuk tetap sabar, bagaimana cara kamu untuk tetap ya ikhtiar, ya harus ada ikhtiarnya juga, harus ada doanya juga teman-teman. Mudah-mudahan memang Tuhan akan segera mempertemukan kamu dengan jodoh dan pasangan hidupmu. Oke, next. Poin terakhir, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Aku punya Knight of Cups, King of Pentacles, dan aku punya Knight of Swords. Wow, bagus banget teman-teman. Ya, dia sosok orang yang sangat berkomitmen, ya, dewasa, bijak. Oke, teman-teman, dan bahkan ketika apa ya, kamu menjalin sebuah hubungan asmara dengan dia nantinya, ya nggak membutuhkan waktu lama-lama gitu, mungkin bakal langsung pertunangan menikah ya, teman-teman. Ini yang aku lihat ya, karena memang ya semuanya sudah dipersiapkan mungkin ya ketika kamu
ketika mungkin dia bertemu dengan kamu, dan kemudian ketika kamu bertemu dengan dia, itu rasanya memang kalian sudah saling mengenal sejak lama, teman-teman. Jadi, sudah ada chemistry sebelumnya, gitu. Ya, seperti sudah ada sebuah ikatan sebelumnya, teman-teman. Jadi, itu yang akan mendasari, ya, bahwasanya hubungan kedekatan kamu dengan dia itu bisa saja berpotensi akan ke jenjang yang lebih serius. Amin ya. Oke, next. Poin terakhir kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Pisces. Nah, aku punya tanggal 14, 18, tanggal 2, 13, 25 tanggal 1, tanggal 4, 11, 19, tanggal 5, 16, dan tanggal 27. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.